Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi tugas besar Matis mengenai pewarnaan graf peta Jakarta. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Kevin Purba sebagai pembuatan materi, kemudian membuat graf, kemudian ada Francis. Tugas dia membuat poster serta membuat peta presentasi. Kemudian Azril Zebada, dia mengedit serta pembacaan materi. Kemudian ada saya, Ahmad Zulfikar, sebagai pembuat tabel laporan serta moderator presentasi. Kemudian ada Berli. Lalu materi apa itu graf akan dijelaskan oleh Azril. Jadi apa itu graf? Teori graf dalam matematika memiliki peran penting dalam pemetaan dan jaringan. Salah satunya melalui pewarnaan graf, yaitu pemberian warna yang berbeda pada wilayah yang saling bertetangga dengan jumlah warna minimum atau bilangan kromatiknya. Permasalahan ini berawal dari masalah pewarnaan peta dan teorema 4 warna. Karena penentuan bilangan kromatik minimum tergolong sulit, digunakan algoritma greedy sebagai pendekatan yang dalam penelitian ini diterapkan pada pewarnaan peta Provinsi DKI Jakarta. Lalu berikutnya ada metode penelitiannya. Pada penulisan ini, metodologi yang digunakan adalah studi literatur dengan membaca sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan persoalan yang akan dikaji melalui buku, jurnal, ataupun paper terkait yang kemudian akan dieksplorasi dan beradaptasi dari hasil yang sudah tersedia. Berikut adalah detail metodologi yang dilakukan. Yang pertama adalah mempelajari teori dasar. Yang kedua ada mempelajari artikel terkait. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Yang keempat ada analisis pewarnaan graf menggunakan algoritma greedy. Yang kelima alur penulisan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama itu menentukan jumlah warna minimum bilangan kromatik yang diperlukan untuk mewarnai peta Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak ada dua wilayah yang saling berbatasan memiliki warna yang sama. Yang kedua, menerapkan algoritma greedy sebagai metode penyelesaian masalah pewarnaan graf pada peta dengan harapan memperoleh solusi yang efisien dan mudah diterapkan. Yang ketiga, mempermudah pembacaan dan perbedaan wilayah pada peta, khususnya wilayah kecamatan di DKI Jakarta melalui pewarnaan yang sistematis dan optimal. Selanjutnya, studi literatur akan dijelaskan oleh Kevin. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam studi literatur, di mana studi literatur ini membahas teori graf dan pewarnaan graf sebagai dasar pemodelan peta wilayah. Algoritma greedy digunakan sebagai metode pewarnaan untuk meminimalkan jumlah warna dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan buku rujukan terkait teori graf. Nah, selanjutnya, seperti kita lihat di sini, kita akan melakukan penggambaran terhadap grafnya. Di mana pada slide ini kita lihat bersama bahwa ini merupakan peta dari Provinsi DKI Jakarta atau daerah khusus ibu kota. Dan ini adalah peta yang belum kita gunakan penggambaran secara dual dari peta Provinsi DKI Jakarta ini. Nah, seperti yang kita lihat tadi sebelumnya, bahwa kita sudah menampilkan peta dari Provinsi DKI Jakarta. Dan di sini, seperti kita lihat bersama, ini merupakan penggambaran secara dual dari Provinsi DKI Jakarta. Di mana di sini dapat kita lihat bersama, terdapat 42 titik atau 42 kecamatan yang ada di dalam Provinsi DKI Jakarta. Dan ini sudah kita gambarkan secara dual menggunakan Figma. Boleh slide selanjutnya? Nah, berdasarkan 42 kecamatan yang kita peroleh di dalam Kota Madia Provinsi DKI Jakarta tersebut, di sini sudah tertera 42 kecamatan tersebut, di mana dari kecamatan pertama ada Kalideres, yang kedua Cengkareng, yang ketiga Kembangan, sampai yang ke-42 yaitu Kecamatan Cilincing. Nah, jadi dari yang 42 kecamatan yang ada di tabel tadi, itulah yang merupakan titik-titik atau dapat kita katakan sebagai simpul di dalam graf ini, di mana ini dapat kita katakan kecamatan pertama, kedua, ketiga, sampai semuanya ini kita terdefinisikan bisa mencapai dia ke 42.
Nah, jadi dari yang 42 tadi itu sudah kita definisikan bahwa kecamatannya itu ada 42 titik, di mana seperti yang saya sebutkan tadi, mulai dari Kalideras sampai Cilincing. Nah, setelah kita membuat graf dual terhadap Provinsi DKI Jakarta tersebut, kita akan menentukan derajat setiap titik pada graf dual tersebut. Di mana di sini dimulai dari V11. Kenapa V11? Karena V11 adalah memiliki derajat tertinggi. Karena sesuai dengan definisi dari yang kita gunakan yaitu algoritma Grady, di mana kita akan melakukan pewarnaan terhadap derajat yang terbesar sampai ke derajat yang terkecil. Di mana di sini setelah yang kami dapatkan itu bahwa derajat yang terbesar itu adalah V ke-11 dan yang terkecil adalah V ke-1 yaitu sebanyak 2 derajat. Nah, tadi kan kita temukan tuh bahwa yang derajat terbesarnya adalah yang ke-8 derajat, dan itu ada di V11. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa V11 itu merupakan kecamatan Gambir. Nah, jadi Gambir ini adalah kecamatan yang memiliki derajat terbesar yaitu memiliki derajat 8, dan derajat terkecilnya adalah 2 yaitu dimiliki oleh V1, di mana bisa kita lihat bersama bahwa V1 tersebut adalah Kalideras. Artinya pewarnaan terkecil itu diperoleh oleh Kalideras yaitu berjumlah 2, dan pewarnaan terbanyak itu atau derajat terbanyak yaitu diperoleh oleh kecamatan Gambir. Nah, jadi setelah kita melakukan pemberian derajat terhadap graf dual yang sudah kita gambarkan di awal tadi, kemudian kita akan melakukan pewarnaan peta pada wilayah kecamatan di Kotamadya Provinsi DKI Jakarta menggunakan algoritma Grady. Nah, sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa algoritma Grady tersebut merupakan pewarnaan dari derajat terbesar ke derajat terkecil. Sesuai dengan kita definisikan sebelumnya, yaitu derajat terbesarnya diperoleh oleh V11 yaitu sebanyak 8 derajat, dan terkecilnya adalah V1 sebanyak 2 derajat. Sehingga dari sini kita akan melakukan pewarnaan, di mana pewarnaan pertama kita akan memberikan warna merah, yaitu warna merah diperoleh oleh V11. Nah, setelah kita melakukan pewarnaan tersebut, didapatkanlah penggambaran grafnya seperti yang kita lihat bersama di sini. Di mana tadi pada tabel yang kita berikan bahwa V ke-11 merupakan pewarnaan pertama karena dia memiliki derajat terbesar yaitu derajat 8. Seperti kita lihat bersama di sini bahwa di sini V11 kita warnakan merah, dan yang terkecilnya adalah V1 yaitu kita warnakan kuning. Nah, bagaimana sih pengerjaan si algoritma Grady ini? Dia akan mulai dari terbesar ke terkecil. Nah, di sini seperti kita lihat bahwa yang terbesarnya adalah V11, kemudian V13, kemudian V15. Nah, cara pengerjaannya kita mengikuti seluruh pewarnaan pada peta ini menyesuaikan dengan jumlah derajat yang sudah kita temukan di awal tadi, yaitu mulai derajat terbesar sampai ke derajat yang terkecil. Seperti kita lihat di sini, derajat terbesarnya dimulai oleh 11, 13, 15, 22 sampai nanti ke 1. Nah, tadi kan di sini kita menemukan bahwa slide berikutnya bahwa yang terbesarnya itu adalah V11, V13, V15. Nah, bisa kita lihat di sini, seperti di sini kita akan mengerjakan pertama sekali dari V11, di mana kita akan memberikan warna merah. Kemudian seperti di slide sebelumnya kita akan lihat tadi bahwa yang berikutnya adalah V13. Maka kita akan mengerjakan V13. Nah, di sini adalah V13 warna merah. Kemudian setelah V13 kita menuju V15. Nah, V15-nya itu adalah di warna kuning. Nah, kenapa sih kita menggunakan V15-nya itu berwarna kuning? Karena syaratnya adalah kita tidak boleh memiliki warna yang sama yang dapat dihubungkan menggunakan sisi yang ada di simpul tersebut. Seperti kita lihat di sini bahwa V15 terhubung dengan sisi yang sama dengan V11, sehingga V15 tidak boleh memiliki warna yang sama dengan V11. Nah, berbeda dengan V13. Kenapa V13 boleh berwarna merah dengan V11? Karena tidak ada sisi yang langsung berhubungan langsung dengan V11. Karena V13 berhubungan dengan V11 itu bisa melalui sisi ke-12 dulu, baru ke sisi 11. Tidak ada garis yang langsung menghubungkan. Misalkan seperti ini, tidak ada garis yang langsung berhubungan seperti ini. V13 langsung menuju V11 tidak ada. Jadi kita boleh mewarnakan merah. Dan pewarnaan ini akan berlangsung terus sampai di V1. Nah, jadi misalkan setelah V11 itu V13, kemudian V15, kemudian kita lanjut lagi ke simpul-simpul berikutnya sampai kita nanti ke simpul ke-1 di mana kita menggunakan warna kuning. Nah, seperti kita lihat di sini bahwa V1 warnanya kuning. Itu berbeda dengan warna di V2 dengan V37. Sehingga kita memenuhi syarat untuk pewarnaan itu berbeda dengan simpul yang berhubungan langsung dengan sisi yang dengan hanya satu sisi.
Sehingga dari sini kita sudah memenuhi semua aturan-aturan dalam pembuatan graf, di dalam aturan pewarnaan graf, di mana tidak boleh ada warna simpul yang berhubungan langsung melalui satu sisi saja. Nah, sehingga berdasarkan pewarnaan graf yang kita lakukan di slide sebelumnya, kita dapatkanlah pewarnaan graf tersebut seperti yang kita lihat bersama di sini, di mana pada urutan pertama itu ada V1, ada V13, ada V15, sampai dia nanti di yang memiliki simpul terkecil yaitu di V1, di mana simpulnya itu ada sebanyak 2, sehingga pewarnaannya itu kita berikan tadi warna kuning. Oke, di sini ada hasil yang akan dijelaskan oleh Francis. Oke, baik. Jadi setelah apa yang tadi dijelaskan oleh Kevin, kita mendapat hasilnya ya. Jadi pertama itu bilangan kromatik pada perwarnaan wilayah kecamatan di Kota Madia Provinsi DKI Jakarta menggunakan algoritma greedy ditentukan oleh banyaknya warna dalam himpunan solusi. Berdasarkan hasil perwarnaan peta diperoleh himpunan solusi, yaitu semesta sama dengan merah, kuning, hijau, biru. Nah, jadi itu tadi di graf-graf itu sudah terdapat perwarnaan yaitu 4 warna tadi, yaitu merah, kuning, hijau, biru. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa tujuan pewarnaan wilayah telah tercapai karena solusi optimal diperoleh dengan menggunakan jumlah warna minimum, yaitu 4 warna dari 42 warna yang tersedia. Oke, kesimpulannya berarti perwarnaan peta Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kecamatan di Kota Madia dapat dilakukan menggunakan algoritma greedy dengan membentuk graf dual yang terdiri dari 42 titik dan 100 sisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah warna minimum yang diperlukan adalah 4 warna, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Algoritma greedy terbukti efektif untuk perwarnaan graf dengan jumlah titik besar, meskipun keberhasilannya dipengaruhi oleh urutan pemilihan titik di dalam proses pewarnaan. Nah, baik, demikian presentasi yang dapat kita sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.